Tiga tebang yang diharapkan lah. Umumnya meninggal sudah meninggal nih. Sedekah jariyah. Kemudian pulang waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Kemudian ilmun yuntafa' bih, bisi ilmu pernah kita ajarkan, pernah kita memadahi orang, pernah kita mengajak orang untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar orang tuh gara-gara kita. Nah, ini ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Anallaha yataqabbalu shalah wa du'a wa yarham walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in. Khususan ila ruh al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Ahsani wa usulihi wa furu'ihi. Anallaha yataghashsha birrahmal maghfirah yu'inu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihim wa nafahatin fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wan naf' wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki fi kitabihi Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimina fid darainil amin. Berkata al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib sampai daripada perkataannya wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, ma haqqum ri'in muslimin lahu syai'un yusifih yabidu lailatain illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu muttafaqun alaih. Diriwayatkan daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, kata Rasulullah, mahakum ri'in muslimin, tidak ada
hak bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkannya melainkan dalam 2 malam wasiatnya itu tertulis di sisinya. 2 wasiat yang tadi ya Allah, yang sebelumnya yaitu ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala Abdullah bin Umar ya kan itu ditepuk punggungnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Abdullah bin Umar beliau duduk, itu Nabi Muhammad datang kepada Abdullah bin Umar, kemudian akhadha Rasulullah biman kabai. Nabi Muhammad menepuk bahunya Sayyidina Abdullah bin Umar. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib. Wahai Abdullah bin Umar, jadilah engkau hidup di dunia ini seolah-olah seperti orang asing. Seperti orang asing. Artinya jangan tahu apa yalah orang asing ya, orang asing ya lah, jangan terlalu banyak bergaul. Orang asing bukan dilarang bergaul, cuma jangan terlalu ya kan, seperti orang asing. Orang yang datang dari tempat yang jauh, kemudian dia datang ke suatu kampung, nah, ya kan, seperti orang asing. Aw abirun sabil, atau seperti orang yang abirun sabil, orang yang menyeberangi jembatan. Kayak orang menyeberangi jembatan ya Allah. Artinya sepanjang apapun jembatan tersebut, jembatan Tumbang Nusa katanya, itu panjang ya Allah. Tapi sepanjang-panjangnya jembatan ada ujungnya juga. Begitu juga kita mengarungi kehidupan ini. Ya silakan hidup lah. Silakan hidup, cuma jangan sampai kita kada ingat lawan muaranya. Suatu saat kita akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan dipertemukan dengan kematian dan kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila baik kita selamat. Kalau kita kada baik, maka kita akan mendapatkan kebinasaan lah. Nah, mudah-mudahan kita selamat sahabatatan. Nah, di sini Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berwasiat kepada Abdullah bin Abbas. Tatkala Abdullah bin Abbas duduk, kemudian Nabi Muhammad akhadha biman kibai. Ujar Abdullah bin Abbas, tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menepuk punggungku. Faqala, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib. Hendaklah engkau hidup di dunia ini seperti orang asing. Au abiru sabil, atau orang yang seperti orang lewat di perantauan. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, kemudian Abdullah bin Umar beliau radhiyallahu anhu beliau mengatakan, idza amsayta fala tantadhir subah wa idza asbahta fala tantadhir masa wa khudh min sihatika limaradik wa min hayatika limautik. Ujar Abdullah bin Umar lah, apabila engkau berada di sore hari, fala tantadhir subah, jangan sampai engkau menunggu pagi hari. Wa idza asbahta, apabila engkau berada di pagi hari, fala tantadhiril masa, jangan menunggu sore. Nah, maksudnya bilanya kita beribadah itu jangan ditunda-tunda. Misalnya hendak beribadah lah sore nih, jangan menunggu pagi. Ini kita berada saat ini kita berada di pagi hari lah. Aku jar kaina malam hendak membaca. Nah, jangan mun kawawahini wahini aja. Karena sesuatu ibadah itu semakin cepat semakin bagus lah, semakin cepat semakin bagus. Sebab apabila kita tunda-tunda, kain aja gen, itu bisa kada tegawe itu. Nah, kain aja gen hadir majelis jar. Umur bilanya sudah tuha sudah kada hadir majelis. Ya, memang seperti itu ya Allah. Bilanya kita bakaina tuh kada tegawe. Kain aja gen baca Quran sama minggu lagi jar. Aro kada baca Quran. Kain aja bulan Ramadan baca Quran. Harus sampai Ramadan keberapa kali sudah nih? Kada baca aja lagi Al-Quran.
Karena juga bila bulan Ramadan aku berhimmat baca Quran aja. Mun kau ini ya kah? Kalau kau secepatnya kita beramal beribadah. Sebab bilangnya bakaina, nah itu bahaya. Ya kah? Setan tidak bakal membiarkan kita untuk beramal beribadah, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya tatkala kita menunda-nunda dalam kebaikan, maka setan akan memikirkan berbagai macam cara untuk mencegah kita untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu disebutkan halakal mutasawwifun. Orang yang suka menunda-nunda di dalam kebaikan itu bakal celaka, binasa. Kada bakal mendapatkan keberuntungan, akan mendapatkan kasialan. Nah, makanya idza amsaita fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kita berada di pagi hari ingin melakukan amal ibadah kepada Allah, jangan nunggu di sore hari. Tatkala kita berada di sore hari ingin melakukan amal ibadah, jangan nunggu di pagi hari. Nah, kalau kita bisa cepat melakukan amal ibadah lah, maka lakukanlah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khud min sihatika limaradika, dan ambillah kesempatan di waktu sehatmu tatkala sebelum datang waktu sakitmu. Nah, kita nih beramal beribadah ya Allah datang puluh sehat. Nyak ada salawasan sehat lah ya Allah. Ada salawasan sehat. Baduit. Oh, ada salawasan baduit. Kau berjalan, kada salawasan kau berjalan. Kau mendengar, kada salawasan kau mendengar. Nah, makanya wakhud min sihatika limaradika. Ambillah kesempatan untuk beramal beribadah di waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Bilangnya sudah sakit, nah apalagi sudah meninggal. Nah, kada kawal lagi lah. Nah, karena kita ini ada masanya lah. Ada masa sehat, karena ada garing. Ya kah? Nah, karena ada waktu sehat, karena ada waktu garing. Intinya kada balalawasan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita saat ini, kada balalawasan. Ya kah? Tunggal gamatan Allah Subhanahu wa taala ambil ya kalau. Nah, fala wa khud min sihatika limaradik. Ambillah kesempatan untuk beramal beribadah di waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Tampulu sehat, mumpung kita diberikan kesehatan oleh Allah, gunakan sebaik-baik mungkin untuk beramal beribadah kepada Allah. Wa min hayatika limautik, dan ambillah kesempatan di masa hidupmu sebelum datang waktu matimu. Sebelum datang waktu matimu, tak boleh hidup. Bila mati, ya tak kawal lagi lah. Bermajlisan ya, mau mati tak kawal lagi. Munnya ada orang mati masih bermajlisan bukahan kita, berarti mati jadi hantu. Wa khud min hayatika limautik. Ambillah kesempatan untuk beramal di masa hidupmu sebelum datang waktu matimu. Ad-dunya darul amal la jaza fiha. Di dunia nih pang kita beramal. Di dunia nih. Wal akhiratu darul jaza. Kaina di akhirat menikmati. Lah, apa yang kita tanam di dunia bakal kita nikmati di akhirat. Apabila di dunia baik, di akhirat baik. Bagaimana keadaan kita di akhirat, baik ataupun buruk, itu dapat dilihat bagaimana keadaan kita di akhirat. Apabila kita menjunjung perintah-perintahnya, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat. Tapi kalau kita meninggalkan kewajiban, melakukan kemaksiatan, maka tanda kita tidak bakal selamat nantinya di hari kiamat. Nah, wakhud min hayatika limautika, ambillah kesempatan beramal, beribadah di masa hidupmu sebelum datang waktu matimu. Bilanya meninggal dah kawal lagi. 3 tebang yang diharapkan lah. Amonnya meninggal sudah meninggal nih. Sedekah jariyah,
kemudian pulang waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan, kemudian ilmun yuntafa' bih, bisi ilmu pernah kita ajarkan, pernah kita memadahi orang, pernah kita mengajak orang untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar orang tuh gara-gara kita. Nah, ini ilmu yang bermanfaat. Itu aja lagi yang apa jurang itulah yang berlaku setelah kita meninggal, setelah kita wafat. Tapi umunnya bersedekah kada bisa lah, kemudian pulang bisi anak ya kada solehah lah, kada soleh kada solehah, kada mendoakan kedua orang tuanya nih. Kemudian pulang memadahi orang untuk beramal beribadah kada ada juga, maka kada ada diharapkan terkecuali ibadah yang pernah dia lakukan semasa dia hidup. Nah, wa khud min hayatika limautik, ambillah kesempatan di masa hidupmu dengan memperbanyak amal, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, limautik, sebelum datang waktu matimu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal, apabila datang kematian, maka tidak ada yang mampu menunda-nundanya, apalagi menghalang-halanginya. Menunda jangan kawala kaina, kawala lagi. Ada kawal lagi lah. Makanya jangan sampai kita menunda-nunda di dalam beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Halakal mutasawwifun, orang-orang yang menunda untuk beramal beribadah itu celaka, bangkrut, rugi, tidak bakal mendapatkan keberuntungan. Nah, kemudian at-targhibu fil istikharah, anjuran agar kita melakukan salat istikharah. Salat istikharah, istikharah itu artinya minta pilihan ya kalau istikharah minta pilihan. Nah, jadi ada sholat misalnya kita bingung misalnya, nah, maka kita minta pilihkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat 2 rakaat, niatnya istikharah. Usalli sunnat istikharah raka'ataini sunnatan lillahi ta'ala. Dahaya lagi sunat istikharah, bingung misalnya kita bingung entah itu gawian ya kalau, nah bingung kita gawian ini apa ya lah, apa yang cocok, bingung pian minta pilih kan lawan Allah Subhanahu wa taala, kan tersalah lagi ya. Nah, istikharah ya kan, istikharah. An Jabir radhiyallahu anhu qala, kalau guru kita ya kalau mengajarkan kepada kita salat istikharah itu dilakukan setiap hari sebelum atau ketika matahari terbit. Biasanya lah guru-guru kita mengerjakan salat istikharah itu biasanya itu setelah salat isyraq. Ini pian isyraq lah. Nah, pian istikharah 2 rakaat. Atau misalnya pian gabung sembahyang isyraq itu digabung dengan istikharah, bolehlah guru jar. Satu salat tapi ada beberapa niat di dalamnya, boleh benar, boleh. Asal susunan sembahyang aja pas. Istikharah lawan sembahyang isyraq sama kada susunannya? Sama. Beda dengan salat kifayah. Mun salat kifayah itu sama kada dalam salat isyraq? Ada sama. Yalah, salat kifayah kada ada rukuk, kada ada sujudnya. Pernah melihat sembahyang kifayah ada sujud, ada rukuknya? Kita sembahyang kifayah dulu jar 4 sajadah, maulah. Kifayah itu berapat ya kalau berapat salat kifayah lah. Nah, salat kifayah ya beda dengan salat istikharah, dengan salat isyraq. Berarti kan kawa. Nah, salat isyraq lawan istikharah Bang sama susunannya. Nah, boleh pian gabung. Nah, kayak puasa aja toh, iyalah. Pian puasa sunnah. Hari ini hari Sabtu. Oh, hari Senin misalnya lah. Puasa sunnah hari Senin. Puasa sunnah hari Senin, soalnya hari Senin itu bertepatan dengan 1 Rajab.
atau bertepatan dengan bulan Syawal, puasa 6 Syawal, atau bertepatan dengan nisfu Sya'ban, boleh nggak digabung? Boleh. Ya Allah, boleh. Boleh. Jadi satu ibadah itu banyak niatnya. Nah, begitu juga kita salat istikharah kita gabung. Kalau hendak menggabung, atau misalnya guru hendak ada hendak menggabung. Ulun imbaba isyraq hendak sembahyang pulang 2 rakaat sembahyang istikharah. Pas saja pangen boleh ke rumah berjalan batis, boleh ke rumah ya sebelum melipat sajadah, ampar dulu sajadah di rumah ya kah? Apa ngarannya sembahyang 2 rakaat berdoa, hanyar tulak bagawi. Oh bagus banana nek. Lah. Jadi kita memulai sesuatu itu, memulai hari-hari kita itu atas pilihan dari Allah. Hari ini nah. Ya kalau hari ini nah. Amun kita hendak yang baik-baik aja, atau hari ini apabila kita ingin minta pilihkan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan yang bakal kita jalani, salat istikharah. Salat istikharah. Nah, bagus. Tiap hari salat istikharah tuh. Bukan hanya sekadar bingung aja lah. Kalau bilanya bingung baru istikharah ada. Setiap hari bagus istikharah. Bahkan guru kita mengajarkan kepada kita salat istikharah itu setiap hari. Sebelum berangkat bekerja atau tatkala matahari timbul, sebelum beraktivitas istikharah. Apa gunanya? Guna adalah minta pilihkan kepada Allah bahwasanya yang bakal dilewati, yang bakal dijalani di dalam kehidupan ini yang baik-baik saja. Istikharah lah. Yu'allimuna al-istikharah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujar sadana Jabir nih lah. Yu'allimuna al-istikharah, mengajarkan kepada kita salat istikharah fil umuri kulliha, di setiap perkara apapun. Nah, apanya aja tak? Istikharah lah. Istikharah Nabi Muhammad mengajarkan. Makanya tuh deh sebelum atau setelah matahari terbit, nah istikharah. Jadi baik sebadataan ya kalau mewakili nih. Hari itu berarti imbah isyraq wa istikharah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'allimu al-istikharata. Beliau mengajarkan kepada kami untuk melaksanakan salat istikharah fil umuri kulliha, di setiap perkara. Kama yu'allimuna surah minal Qur'an, sebagaimana Nabi Muhammad mengajarkan kepada kami bacaan surah daripada di dalam Al-Qur'an. Yaqulu, Nabi Muhammad mengatakan, idza ahamma ahadukum bil amri, apabila kalian menginginkan sesuatu perkara, falyarka' rak'atain min garil fardhah, silakan rukuk 2 rakaat. Arti rukuk 2 rakaat ini salat 2 rakaat ya Allah. Salat bukan termasuk salat wajib, salat sunnah, ya kan? Jadi salat 2 rakaat, salat sunnah, bukan salat wajib, bukan. Summa liyaqul, kemudian ucapkan atau baca doa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, aw hadzal amr syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati umri, aw qala ajilin amrin wa ajlih fa asrifu anni wasrifu anhu wa qadur lil khair haitsu kan summa raddini bihi kama wa yusammi hajatahu. Qala wa yusammi hajatahu. Akhrajahul Bukhari binahwihi wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Turmudi wa sahahahu wa Ibnu Hibban wa Ibnu Majah wa Ahmad.
Nah, jadi ujar sini Jabir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita salat istikharah di setiap perkara apapun. Sebagaimana Nabi Muhammad mengajarkan Al-Qur'an. Nabi Muhammad kan mengajarkan Al-Qur'an. Seperti itu juga mengajarkan salat istikharah. Apa kata Nabi Muhammad? Idza hamma ahadukum, apabila kalian atau salah satu kalian menginginkan sesuatu, falyarka' rak'atain min garil faridah, salatlah kalian 2 rakaat, bukan salat wajib, salat sunnah. Sumal yaqul, kemudian baca setelah salat 2 rakaat salat istikharah, maka baca doa Allahumma inni astakhiruka bi ilmik, ya Allah, aku minta pilihkan kepada engkau dengan ilmu pengetahuanmu. Nah, bagus doanya lah. Ya Allah, Allah minta pilihkan kepada engkau dengan ilmu pengetahuanmu. Wa astaqdiruka bi qudratik, dan aku minta kekuasaanmu dengan kekuasaanmu yang tidak diragukan. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku meminta engkau karuniamu yang sangat-sangat besar. Kan istikharah ya Allah. Fa innaka taqdir wala aqdir. Nah, engkau kuasa, aku tidak bisa, aku tidak mampu. Wa ta'lam wa la a'lam, engkau maha mengetahui ya Allah, aku bodoh, aku jahil. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau wahai Tuhan maha mengetahui perkara-perkara yang gaib, yang tidak nampak. Allahumma in kunta ta'lam, ya Allah, apabila engkau mengetahui anna hadzal amra khairun li, perkara yang bakal aku lewati ini itu adalah bagus untukku, fi dini, juga untuk agamaku, wa ma'ashi, untuk kehidupanku, wa akibati amri, dan semua perkara-perkaraku, ajili amrin wa ajilih, perkara dunia ataupun perkara akhirat. Faqdur huli, maka takdirkanlah kepada aku, wa yassir huli, permudahlah untukku, au qala ajil amri wa ajilih, permudahkan perkara dunia dan akhirat. Fasrifu anni, jauhkanlah daripadaku, wasrifni anhu, dan jauhkanlah dia denganku, waqdur lil khair haitsu kan, dan takdirkanlah kepada aku kebaikan sebagaimana mestinya. Sumaradini bihi, kemudian ridhoilah aku. Qala wa yusami hajatahu, kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut hajatnya. Nah, ini doa lah, doa istikharah. Amun di risalah amalia ada aja lah, banyak aja di Google kan, pian apa gitu Google tuh serabat tahunya, tulis saja doa istikharah, lengkap loh arti-artinya malah. Nah, cuma tinggal menggawinya aja lah kita. Ini bang doanya ya Allah, bagus doanya itu. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, ya Allah, aku meminta pilihkan kepada engkau dengan ilmu pengetahuanmu. Mun kita ini kada tahu, mun Allah Ta'ala tahu terus. Ya Allah, Tuhan alam semesta. Mun kita kada tahu, tetangguhan aja sako. Nah, sako tuh kita ya Allah, sako baik. Sako kada baik sako. Nah, tetangguhan bertetangguhan. Karena kita kada tahu ya Allah. Yang Maha tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kita berdoa, kita salat bilanya bingung nih, ada sesuatu, idza hamma ahadukum fil amri falyarka' rak'atain min gari faridah. Kalanya kita bingung terhadap sesuatu, maka salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat kata Nabi Muhammad. Nah, kemudian setelah salat maka kita berdoa meminta kepada Allah, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, aku meminta kepada engkau pilihan engkau dengan ilmu-Mu. Ya, Allah Ta'ala Maha tahu. Wa astaqdiruka bi qudratik, dan aku minta kekuasaan-Mu. Ya. Allah Ta'ala yang Maha kuasa. Kita kada kawa. Kita cuma berencana aja ya Allah. Nah, aku rencana ini pang, cuma baik kada tahu pang. Nah, cuma mun baik karena insyaallah kayak ini. Bilangnya baik insyaallah kayak ini. Berencana aja.
Yang kuasa siapa? Yang penkuasa? Allah Subhanahu wa taala. Wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau daripada karuniamu yang sangat besar. Allah taala tuh banyak. Ya kah? Karunia itu macam-macam lah, kelebihan. Allah taala mempunyai segudang kelebihan. Hendak dipermudah urusan, hendak rezeki lancar, dosa diampuni, hendak kemuliaan. Wah, Allah taala tuh banyak basis simpanan kayak itu tuh. Dibagi-bagi kada habis-habis. Makanya tuh deh. Wa as'aluka min fadlikal azim, ya Allah, aku meminta kepada Engkau daripada karuniamu yang sangat banyak. Minta. Lah. Mau kada minta kada dibari. Kita nih hendak masuk surga. Minta surga kok kada. Kita nih hendak dipermudahkan urusan, tapi meminta lawan Allah taala kada juga. Kita hendak diampuni dosa, tapi minta ampun kada bisa. Kayak apa? Kada kawa ya Allah. Kalau nya kada minta kada bakal dibari. Allahumma wa as'aluka min fadlikal azim. Min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir. Karena bahwasanya Engkau kuasa ya Allah, wala aqdir, dan aku tidak mampu, aku tidak kuasa. Nah, ini merendahlah. Memang berdoa itu kita bagus merendah. Jangan kita aja dari Allah anak minta lawan orang berhutang seumpamanya. Tapi koyo berhutang bang 100 ribu. Aku nih sebujurnya ada Jepang di kantong 100 ribu, cuma anak berhutang bener ya. Kan bang orang hutangi. Ya kalau mbah anak butang ya Pak, anak butang mau 100 ribu, anu apa ngarannya kada sing duitan lah. Ada ada Jepang soalnya di rumah tuh karena dibayari aja. Nah kau atau orang alasannya lah, tahu orang alasannya, jadinya mana orang mau hutangi. Nenek ada berhutang, aku butang mau 100 ribu jar, jurang napa butang, ada bapak aja anak berhutang bener ya, mau di kantong sejuta bang ada najar, anak butang lo nih 100 ribu, mau lah kayak itu, kada mau. Nah jadi berdoa ya Allah, kita merendah. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Ya Allah, Engkau maha kuasa, aku lemah, aku tidak kuasa. Aku hendak melakukan ini, melakukan itu. Nah, itu atas kekuasaanmu, pian juga yang menolongi. Adapun ulun kada kawa ulun. Yang bergerak ini bahinak aja mau ngadepin mijinakan kada kawa. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Wa ta'lam wa la a'lam. Ulun kada, Engkau yang maha mengetahui. Adapun ulun kada tahu. Lah, baik buruk yang terjadi ke depannya kada tahu, wala a'lam wa anta ta'lam, Engkau yang maha mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, Engkau mengetahui bukan perkara yang nampak saja, yang tidak nampak tahu. Lah, yang tidak nampak aja tahu. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khair li, ya Allah, apabila Engkau sudah mengetahui bahwasanya perkara ini khairan li, baik untukku, fi dini, di dalam agamamu, di agamaku, wa ma'ashi, kehidupanku, wa akibati amri, seluruh perkara-perkaraku, dunia ataupun akhirat, faqdur huli, maka takdirkanlah itu kepada aku, wa yassir huli, permudahlah itu untukku, wa in kunta ta'lam anna hadzal amr syarrun li, tapi apabila engkau mengetahui bahwasanya perkara ini tidak baik untukku, buruk untukku, fi dini, lebih-lebih lagi untuk agamaku, wa ma'ashi, dan kehidupanku, wa akibati amri, dan seluruh perkara-perkaraku, perkara dunia ataupun perkara akhirat, fasrifhu anni wasrifni anhu, maka jauhkan dia untukku dan jauhkan aku untuknya. Waqdurhu lil khair haitsukan, dan takdirkanlah semua kebaikan seperti sebagainya. Sumaradini bi, kemudian ridhoi aku, kemudian hanya sambat hajat-hajatnya ya Allah. Nah, ini doa istikharah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudah segala urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala man nawa bihi salafun salih ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.